hidup ini bukan cuma sekedar hari ini kita hidup. Yang paling lama itu kan masa penantian itu di kuburan. Kita punya engkong punya buyut kita punya kumpi. Itu kumpi kita mungkin sudah meninggal 200 tahun yang lalu. Artinya meninggal di masa 200 tahun yang lalu dibandingkan dengan umurnya saat meninggal paling antara 80 tahun. Artinya apa? Masa penantian kuburan itu di alam barzakh itu lebih lama daripada hidup di alam dunia. Pantas kalau Khalifah Utsman ibnu Affan kalau Rasulullah bicara tentang kematian nangis nggak ketahan. Kalau Rasulullah bicara surga, Khalifah Utsman nggak gembira, padahal Khalifah Utsman ini dapat jaminan masuk surga. Rasulullah bicara tentang siksa neraka, Khalifah Utsman tidak ada merasa takut dan kecut. Tapi satu saat dalam halaqah Rasulullah bercerita tentang mati dan kematian alam barzakh, tidak pernah terhenti, sulit dihentikan tangisan Khalifah Utsman ibnu Affan. Ditanya oleh para sahabat, "Ya Utsman, ketika Rasulullah bicara surga, kenapa kau tidak tersenyum? Ketika Rasulullah bicara neraka, engkau tidak terlihat takut dan kecut." Apa kata Khalifah Utsman? Nih, belajar kita tawadhu sama Khalifah Utsman. Emang pantas bahasa kita nih, emang pantas saya masuk surga. Padahal Khalifah Utsman mendapatkan jaminan diajak sama Rasulullah masuk surga. Tapi Khalifah Utsman masih mengatakan, emang pantas potongan saya masuk surga. Ya kita kan enggak nih, baru jidat gompal separuh aja udah belagu banget. Udah dolala finnar. Khalifah Utsman enggak, ketika Khalifah Utsman ditanya tentang yang namanya neraka, Khalifah Utsman jawab, tinggi gunung, buih di tengah lautan begitu banyaknya. Tapi dosaku lebih tinggi daripada gunung, maksiatku lebih banyak daripada buih di tengah lautan. Tapi ampunan Allah itu jauh lebih luas dan jauh lebih tinggi daripada maksiat yang aku lakukan. Lalu kenapa kau menangis saat Rasulullah bicara tentang kematian? Saudara, kata Khalifah Utsman, disitulah awal dari sebuah proses kehidupan penantian yang panjang. Kalau saat pertama aku masuk liang lahat baik, maka sepanjang penantian pembangkitan yaumil qiyamah aku akan mendapatkan kenikmatan. Tapi kalau saat aku masuk pertama, jangankan masuk pertama, saat baru saja sakaratul mautnya sudah dahsyat luar biasa, belum lagi aku masukkan liang lahat, belum lagi kedatangan malaikat yang menanyakan, belum lagi aku harus bertanggung jawab. Aku tidak pernah membayangkan bagaimana aku di hadapan Allah. Kalau kita di dalam dunia ini kita berbuat salah, kita akan berupaya bagaimana orang lain nggak tahu salah kita. Tahu salah kita, makhluknya luar biasa. Tapi di alam kubur tidak tanggung-tanggung, semua kesalahan kita akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, buat kita malam hari ini yang kita khaulin insya Allah min ahlil khair. Tinggal kita nih bisa apa enggak. Satu saat Imam Hasan Al-Basri, ada orang lagi nangis luar biasa, keluarganya ada yang meninggal. Ditepak sama Imam Hasan Al-Basri, jangan kau tangisi orang yang sudah meninggal, yang patut kau tangisi adalah dirimu sendiri, karena yang sudah mati sudah menjalani fitnah-fitnah yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, fitnah sakaratul maut, qadru siddati wa karbihi 'alal mu'min. Paling enteng-entengnya sakaratul maut buat orang mukmin itu 300 kali sabetan pedang. Berapa itu? 300 kali sabetan pedang. Sholat, jalan, puasa, ongkoh, baca Quran, iya. Model potongan kayak kita. Jadi orang Islam sembahyang macam-macam. Ada harian. Nah itu paham diri. Gak pakai saya terusin, udah nyaut aja. Jangan-jangan emang kita yang ngelakuin. Saat kita rajin ibadah saja, itu meninggalnya seorang mukmin seperti 300 kali sabetan pedang. Belum lagi sampai-sampai Rasulullah saat sudah sakaratul maut, bagaimana Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minta sebuah bejana yang tangannya dimasukkan oleh Rasulullah ke dalam bejana itu. Sampai-sampai malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, malaikat Israil tidak berani memandang wajah Rasulullah SAW. Sampai-sampai Rasulullah menyatakan dan mengatakan, ini luar biasa pemimpin kayak begini, minta rasa sakit umatnya dipindahin.
Kalau memang berkenan aku minta kepada Allah rasa sakit sakaratul maut umatku seluruhnya, biar aku yang menanggung, kata Rasulullah. Kalau kita mah nggak ada potongan begitu, rada-rada berat. Atau yang kedua, Rasulullah saat wafat masih punya uang 7 dirham. Rasulullah qalat, bangkit lagi, pesan sama Sayyidah Fatimah, Fatimah, sebelum ayah sudah ada yang menjemput, tolong uang ayah ini kau habiskan, jangan sampai ada uang dan harta benda yang tersisa ketika aku menghadap Allah. Nah ini buat kita satu renungan loh. Jadi yang kita haulin malam hari ini, yang kita telusurin adalah bagaimana ukuru mahasina mautakum, jejak luluh lampah perjalanan orang yang kita haulkan. Ada bakti kita semasa orang tua hidup, ada bakti semasa orang tua meninggal. Kalau masih hidup Pak, masih rada-rada gampang bisa ketemu kita. Kita nih mau ngomong jujur, bakti sama orang tua sama mau bapak nggak bakal nyangkut, nggak bakal nyampe. Orang tua kita berani minjem duit buat bayaran kita sekolah, giliran kita udah kawin orang tua kita minjem, belum dikasih udah nanya, jangan lama-lama Pak ya minjemnya. Ada yang begitu? Ini ngaku semua. Ini baru urusan materi. Jadi kalau orang ahli ibadah nggak ada jaminan. Anishkur liwali walidaik, syukur kepadaku, syukur kepada orang tua. Lihat Alqamah tuh. Rajin ibadah cuma gara-gara sama emaknya nggak nurut doang, nggak nurut bukan perintah, dipanggil kagak nyamperin, hampir game over tuh. Apa buktinya? Begitu selesai riwayat, dalam sebuah riwayat diceritakan, ini Alqamah matinya lama sampai Rasulullah ngutus, ya bilang coba tuh bisikin, talkin tuh di kupingnya Alqamah. Dibisikin tapi nggak pernah keluar juga kalimat la ilaha illallah. Akhirnya apa? Kata Rasulullah, punya bapak nggak dia? Bapaknya udah meninggal ya Rasul. Ibunya masih ada? Ada. Coba panggil ibunya, kalau nggak sempat ibunya datang, biar aku yang datang. Akhirnya ibunya datang. Ditanya nih ibunya, ini ngomong-ngomong ibu, ini Alqamah anak ibu? Betul ya Rasul. Itu Alqamah mau mati, biarin aja. Itu udah antara hidup dan mati, biarin dia Rasulullah. Kenapa sih? Akhirnya Rasulullah bilang kepada sang ibu itu, tanya, kenapa seperti ini kau lakukan kepada Alqamah? Ya Rasul, kecil dia saya didik, kecil dia saya rangkul, kecil dia saya rawat. Mana kalau mulai besar dia begitu aku dengan cinta dan kasih sayang. Dulu dia cari uang, sebelum dia dapat gaji dan uangnya itu dikasih saya dulu, baru dia terima. Dulu kalau punya makanan, saya dulu yang makan, baru dia yang makan. Tapi satu saat ya Rasul, hati saya hancur lebur, tidak lagi aku rasakan. Kenapa? Satu saat waktu bujangan kalau saya panggil, Alqamah ta'ala baik ya Umi, dia datang buru-buru, apapun yang dia kerjakan, Alqamah nyamperin saya. Tapi begitu dia udah punya bini ya Rasulullah, saya panggil romannya pura-pura enggak. Sakit hati saya Rasul. Wallahi wa rasuli, demi Allah dan Rasulnya, saya gak ridho Alqamah. Ya udah kata Rasul, kalau begitu Ali, Bilal, labbaik ya Rasul, ambil kayu bakar sebanyak-banyaknya, kita tempatkan di hadapanku. Dicari tuh, ibunya nanya, ya Rasulullah, itu kayu untuk apa? Untuk membakar Alqamah. Kenapa anak saya dibakar? Kalau Alqamah tidak lagi dia bisa terpisah jasad dan ruhnya, mungkin kalau aku lemparkan ke kobaran api, dia akan cepat mati. Bahasa orang Jati Keramat keluar, sekering-keringnya jahe, sekesel-keselnya sama anak, ngomong juga. Jadi begini aja deh ya Rasul, di hadapanmu aku mengatakan bahwa Alqamah aku maafkan atas kekecewaan yang aku hadapi. Bilal, labbaik ya Rasul, talkinkan kembali Alqamah. Begitu baru nyampe kuping, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Tuh gara-gara bini tuh bini ya, laki ini potongan seboleh sangar karena dia takut buat ngomong bini. Wah ilah, ini asal pulang udah ketahuan buat potongannya sama semuanya. Lah komisi pun kayak bisa ngambon. Udah ditunjuk udah lumer kayak game racun. Kita mah bang bukan soal takut sama bini, bukan, kita menghargai ya. Nah bukan lah, kalau Pak Umar dulu begitu, ada orang nih udah ngadepin bininya udah pusing banget. Di perempuan kan bini kita tipenya ada motor Honda, ada motor Yamaha tuh. Ya kalau bini ada yang Honda tuh, irit ongkos, suaranya rada halus. Nah, ada Yamaha, kayak motor Ereking tuh, tuh berisik boros. Rapat dibuka lagi, udah orang udah puling plang ya. Nah ini orang ceritanya mau ngadu sama Khalifah Umar. Udah sah jago banget jika kata orang dulu di rumah nih.
Nah udah saya mau ngadu nih perihal bagaimana sih jinakin bini saya. Ini bini saya yang kata si orang jin aja udah tampun-ampun. Begitu baru nyampe depan pintu, nggak taunya Khalifah Utsman bininya lagi nyanyi juga. Ya gue mengadu, namanya ngadu lagi digituin juga. Baru nyampe depan pintu tuh, akhirnya orang mau pulang. Begitu pulang belakangannya baru dia lihat, Khalifah Utsman lihat, mau kemana mas? Nggak jadi. Lah ngapa nggak jadi, belum nggak jadi udah seri. Nggak lama nggak kemadu ada apa? Saya begini tuan, saya berangkat dari rumah itu mau minta solusi. Solusi apa? Bini saya rewel banget. Nah terus saya kagak jadi. Kenapa nggak jadi? Nah, saya lihat tadi Tuan Khalifah juga lagi dinyanyiin sama bininya. Saya jadi nggak berani ngomong. Kata Khalifah Utsman begini. Saudaraku, yang namanya perempuan itu kerjaannya banyak dibanding laki. Laki kita nih laki nih tugasnya nyari duit doang. Bini kita dari beduk subuh sampai ketemu subuh nggak berhenti kerja. Masak, nyuci, ya kan? Anak nyuapin, anak sekolah. Emang kita jadi laki mau tahu urusan? Kagak dah. Sekalinya naruh engkong yang disuruh. Ini nih Khalifah Umar bilang, saya ini bukan takut, tapi kita harus menghargai. Coba lihat sekarang. Kau lihat tubuhku, kau lihat pakaianku, kata Khalifah Umar. Nah, iya baik. Pakaian saya ini bersih, bersih. Siapa? Tugas istri. Seorang istri mampu mengangkat derajat seorang suami, tapi seorang istri mampu menjatuhkan harkat derajat seorang suami. Maka berlaku bahasa suksesnya seorang suami karena peran satu orang istri. Itu baru satu kita bisa sukses. Apalagi 4, habis digedik. Nah, ini satu contoh. Ketaatan kita itu banyak ujiannya. Ada satu saat dia masih bujangan ini kuat dan taat, tapi setelah berkeluarga jauh dari ketaatan kepada orang tua. Lalu bagaimana kalau orang tua kita sudah meninggal secara singkat? Yang pertama, buat kita ada 4 tapi dibagi 2. Yang pertama 2 dibaginya ini adalah kita pribadi kepada Allah, al istighfarul lahumma, ngucapin istighfar. Yang kedua menunaikan apa yang menjadi janji orang tua. Yang keduanya, yang pertama adalah wa ikramu shadiqihima, memuliakan sahabat-sahabat orang tua kita. Dan yang keduanya adalah menyambung tali silaturahmi yang disambung oleh kedua orang tua kita.